Hello, what's up Junkies? Sekarang kita sudah bersama dengan Wuling GS EV atau yang gue biasa panggil Baojun E300 Plus. Iya, mobil ini merupakan sebuah electric car untuk urban area yang menurut gue tampangnya itu sangat futuristik sekali. Penasaran? Dan yang bikin gue makin excited lagi, ternyata pas gue bedah luar dan dalam, mobil ini tuh nggak kayak mainan seperti yang mungkin kalian pikirkan gitu ya. Dan range-nya bisa mencapai 300 km. So, kayak apa sih salah satu mobil listrik Wuling yang mungkin nanti akan mengaspal di Indonesia? Yuk, kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nah, Auto Junkies, biar lampu kalian gak kalah futuristik sama Kiwi EV, kami ada kabar baik bagi kalian yang mobil atau motornya masih berlampu halogen alias nyala kuning-kuning kuno gitu nih. Skuter Matic zaman now aja lampunya udah pada putih-putih semua. Gak mau dong mobil dan motor kalian kalah kece sama skuter? Untungnya partner perlampuan LED kami yakni Elevate Automotive LED lagi ada promo diskon menyambut Gias 2021 15% off spesial buat para Auto Junkies dengan menggunakan kode promo ELEVNUTS di official store mereka di Tokped maupun Shopee. Kami berani rekomen Elevate LED karena terbukti setelah mencoba tipe Forza di Jazz-nya Alex, selain sinarnya lebih terang dari masa depan kami, juga memiliki cut-off yang sempurna sehingga gak nyilauin kendaraan lain. Semuanya plug and play serta kualitasnya OM great banget. Masih gak percaya? Boleh kok kepoin testimoni kepuasan usernya di Tokped maupun Shopee, atau cek aja Instagram resminya Elevate Auto @elevate.auto untuk menghapus semua keraguan kalian. Pokoknya kualitasnya juara banget. Dan tentunya didukung garansi resmi up to 2 tahun, so pakainya juga jadi tenang banget. Mau ganti lampu? Langsung aja kunjungi official store-nya Elevate Auto di Tokopedia maupun Shopee dan gunakan promo code ELEVNUTS saat checkout untuk klaim diskonnya ya guys. Dan pastinya promo ini terbatas dan tentunya limited stock pula, jadi nggak pakai lama kalau kalian pengen upgrade perlampuan mobil dan motor kalian, lakukan bersama Elevate Automotive LED untuk masa depan serta pandangan ke depan yang lebih cerah. Eksterior tampil sangat futuristik, bahkan Staria aja kalah futuristik karena ini mirip robot dan seolah seperti konsep car yang dibawa langsung ke jalan raya. Nah, Auto Junkies, Baojun E300 tahun 2021. Iya, kalau kalian bertanya apa salah satu Chinese car yang gue pengen banget punya di Indonesia, bukan mobil-mobil China yang grandeur mewah seperti contohnya SUV-nya Hongxi gitu ya, bukan. Jawabannya adalah ini. Iya, karena sejak gue pertama kali ngeliat mobil ini dirilis, gue kan yang demen konsep car gitu ya. Gue dari dulu demen banget yang namanya konsep car. Gue langsung lihat kayak, ini pasti konsep nih, nggak mungkin kan dirilis begini. Ternyata ini udah merupakan versi produksinya. Bentuknya itu sefuturistik ini. Bahkan kalau dibandingin sama kayak Staria gitu ya, ini tuh masih lebih kelihatan kayak konsep car lagi. Karena bentuknya kecil, dia kayak gitu, dan sangat-sangat terlihat seperti urban transport di abad ke-25. Jadi benar-benar futuristik banget. Dan sekarang gue benar-benar shock banget ternyata Wuling bawa ini ke Indonesia dengan nama yang tentunya udah di rebrand juga ya. Ini kan aslinya Baojun E300. Di sini sekarang tertulis Wuling GS EV dengan nomenklatur Kiwi EV. Iya, jadi Makaron kan kemarin udah cukup eksis dan hype di Wuling Center. Di Gias mereka bawa ini, and I love it so much. Nah, sekarang gue akan bahas luar dan dalamnya. Tentunya pertama-tama dari desain luarnya dulu yang gue suka banget. Dari atas ini, dia bentuknya tuh ngebulet, kayak kapsul, kayak pod gitu ya, dengan kaca belakang yang sangat-sangat vertikal. Makanya dia udah nggak butuh wiper lagi karena air pun akan turun sendiri. Namun begitu, mereka tetap melengkapi ini dengan rear defogger. Jadi fiturnya pun cukup juara. Kemudian ada third brake stop lamp juga di bagian sini. Dan untuk urusan kayak badging-badgingan, memang ini masih mempertahankan badge aslinya, jadi belum pakai logo W-nya Wuling gitu ya, masih logo Baojun. Ada sandi rumput di sini yang gua nggak ngerti itu tulisannya apaan, dan juga ada tulisan Kiwi EV. Ya, jadi mungkin Wuling akan merebrand ini nanti jadi Wuling Kiwi EV gitu ya. Kalau yang ono kan Makaron, kalau yang ini tuh Kiwi. Dan uniknya lagi, ada perpaduan warna
buah kiwi di mobil ini. Jadi contohnya badging ini, bagian luar itu kayak kecoklatan gitu, kayak kulit kiwi, dan di huruf I-nya dia titiknya itu warna hijau, kayak bagian dalam dari buah kiwi. Jadi unik banget, attention-nya gue suka. Desain ke bawah, kalau yang atas kan yang bulat, kalau yang bawah tuh dia agak melebar. Jadi kesannya tuh kayak ada flat surface yang ditaruh kapsul pot di atasnya, kayak mobil-mobil ada di Dragon Ball gitu ya, cukup unik. Bumpernya pun nggak polos sama sekali, ada banyak permainan aksen hitam di sini, ada lagi-lagi aksen kayak kecoklatan yang sama seperti badge di sini yang kayak kulit kiwi gitu, dan bagian bawahnya tetap ada aksen diffuser yang membuatnya tidak polos. Ini sayangnya dia berwarna hitam ya. Kalau yang di luar tuh banyak warna-warna lain kayak pink, turquoise gitu-gitu yang bikin ini jadi pop dan benar-benar sangat futuristik banget. Kemudian bicara soal lampu, ini juga sangat futuristik. Lampunya tuh di sini LED bar C-shape dan dia langsung nyambung ke bagian kacanya. Bentuknya tuh simple tapi sangat-sangat striking banget, dan lampunya memang terbagi jadi beberapa cluster. Lampu jadi bagian atas ini, ada lampu lagi di bagian bawah sini, kemungkinan untuk turning signal, dan ada lampu lagi di bagian kotak bawah sininya gitu ya. Jadi udah sangat-sangat unik. Termasuk untuk unsur safety-nya, di bagian bumper ada 2 titik parking sensor yang flush, jadi nggak kelihatan kayak tempelan. Termasuk ada kamera mundur yang di-mounting dengan rapi di bagian bawah sini. Pertama-tama gue pengen klarifikasi dulu, kalau di China sana mobil ini itu punya 2 tipe. Iya, ada Baojun E300 dan ada Baojun E300 Plus. Kebetulan yang dibawa Wuling ke Indonesia saat ini adalah versi yang E300 Plus. Makanya secara wheelbase dia lebih panjang. Kelihatan banget bedanya di pilar ini ya. Memang sama-sama 2 pintu, tapi kalau yang E300 yang biasa itu kurang lebih segini panjangnya gitu ya. Kalau ini lebih panjang, sehingga kapasitas orangnya pun bisa nambah. Tapi ntar gue jelasin di bagian interestingnya. Dan ke samping, lagi-lagi gue bilang, ini bentuknya tuh kayak dual tier, kelihatan banget. Karena kelihatan di sini tuh kayak ada tarikan garis bodi yang nyembul gitu. Jadi ini ke atas, itu kesannya tuh kayak ditempelin, plek gitu ya, kayak pod. Lucu banget. Harusnya ke atas ini, itu black gloss, ke bagian bawah, itu kayak warna terang, mungkin pink atau turquoise atau kayak putih, biar lebih kontras lagi. Kemudian door handle-nya keren banget. Ini door handle tuh kayak mobil-mobil sports car modern kayak Nissan GT-R gitu-gitu yang modelnya flush seperti ini, dan baru keluar pas kalian unlock mobilnya. Dia model seperti ini gitu ya, model tarik, dan udah ada keyless entry berupa botol yang bisa kalian bagian sini juga. Udah modern banget. Kalau kalian kunci, ini langsung flush. Bahkan ini katanya bakal improve coef drag, sehingga kalian pas berkendara dengan mobil listrik seperti ini itu range-nya bisa lebih jauh lagi. Ke bawah lagi kalian disambut oleh sebuah side body molding yang tritone. Iya unik ya, karena dia aslinya warna plastik hitam cladding seperti ini, namun ada aksen rose gold di bagian tengahnya, dan ada aksen lagi piano black di bagian center sebelah sini. Spion dia tidak dimount di pilar, karena pilarnya itu kan maju banget. Mobil ini tuh bonnetless gitu ya. Jadi untuk spionnya sendiri dia modelnya pedestal, dimount di body dan ditarik ke belakang supaya ada kaca besar di bagian sini yang tidak terinterupsi, sehingga visibilitasnya bisa minim blind spot. Ini juga warna body, dan di sini pun ada lampu seinnya yang cukup unik karena kepisah jadi 2. Alright, lanjut bahas bagian kaki-kakinya. Di sini juga terbukti bahwa mobil ini tuh footprintnya sangat compact banget gitu ya. Walaupun dia lebih besar dari Macaron, tetap lebih kecil dibandingkan city car pada umumnya. Peleknya ini juga sangat imut. Kalian bisa tebak ini ring berapa? 15? 14? Bukan, ini adalah ring 13 inci. Iya, ukuran yang sama kayak Wagon R-nya Bang Dival. Dan ini sendiri, desainnya juga sama konsep car look-nya gitu ya, karena dia tertutup dengan kayak lagi-lagi aksen interstellar geometry kayak gini gitu ya. Ini futuristik banget, dan finishingnya sama kayak aksen-aksen yang sisa ini ke belakang. Dia juga rose gold, tapi dia brush rose gold gini ya. Unik dan terkesan sangat upmarket. Dan di sini dibalut dengan ban yang mereknya itu serupa dengan ban serepnya Audi RS4 Avant waktu itu. Iya, dia mereknya itu Linglong. Oh maaf, maksudnya Linglong. Iya, Linglong dengan tipe Green Max EP100. Ukurannya 155/70 R13 inci. Pengereman ini juga keren karena depan belakang sudah full cakram gitu ya, udah oke banget. Dan tentunya karena dia EV, udah ada kayak sistem regen braking dan lain-lain seperti itu ya. Dan yang bikin gue impress lagi adalah setup kaki-kaki dari mobil ini. Karena untuk mobil seiprit kucrit kayak gini, dia sudah independent suspension. Iya, setupnya dia ada McPherson strut dengan double wishbone. Keren banget, pasti nyaman gitu ya. Dan tentunya salah satu yang bikin mobil ini terlihat imut dan bagaikan robot serta konsep car adalah bagian fascia depannya. Iya, kalian lihat ini ya. Memang harus diakui, bahasa desain Baojun atau Wuling gitu terbaru yang mereka sebut interstellar geometry itu kelihatan banget di sini. Jadi sini tuh kayak serba apa ya? Kayak
square tapi dengan lingkaran yang ngebulat gitu. Jadi kayak geometriknya tuh lucu. Termasuk yang kita bilang juga, ini tuh kayak terpisah jadi seperti di samping juga ada aksen-aksen rose gold yang menghiasi bagian muka depannya sendiri. Pertama mulai dari grill sini. Dan memang karena kan ini EV alias full electric, dia pun nggak butuh intake gitu ya. Jadi di bagian depan sini grillnya itu hanya perspeks kaca kayak gini dan logo Baojun pun ada di bagian dalamnya sehingga terkesan futuristik. Dan ke bawah bumpernya kayak yang gue bilang lebih maju. Di tengah sini ada logo Baojun yang berupa simbolnya dan di sini pun dia tempat untuk charging portnya. Kalian tinggal tekan aja kalau pengen buka seperti ini. Ini pun semua soft opening ya, jadi kayak mewah gitu kan. Baojun di luar sana kan memang brand premiumnya SGMW gitu kan. Jadi ya seperti ini. Di sini udah bisa fast charging dan kalau di charge dengan fast charging, mobil ini dari kosong hingga full itu bisa penuh dalam waktu hanya 1 jam aja sehingga menempuh jarak kurang lebih 300 km. Jauh banget, lebih dari cukup untuk harian. Kemudian ke bawah lagi, sama kayak di belakang lagi-lagi ada aksen geometrik yang kayak kotak melingkaran seperti ini di bagian bawahnya. Dan di sini ini bukan absensi dari fog lamp. Iya, jadi memang mobil ini nggak ada fog lampnya karena nggak butuh kan, dia kecil. Di bawah sini adalah radar. Iya, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control. Canggih ya untuk ukuran mobil yang sekecil ini gitu. Ada adaptive cruise. Memang top speednya hanya di 100 km per jam. Tapi intinya dia masih bisa masuk tol. Ada aksen kayak splitter lagi di bagian bawah sini gitu ya. Kemudian soal lampu, dia juga kayak di belakang terbagi menjadi 2 piece. Ada satu di atas ini dan satu lagi di bagian bawah sini. DRL dan lampu senja, lagi-lagi interstellar geometri di bagian sini ini bagus banget karena kayak edge gitu ya. Ternyata futuristik banget. Walaupun memang lampu sen di bawah sini sudah LED, tapi lampu bagian main beamnya di sini dia masih proyektor halogen. Sayangnya seperti itu. Namun secara overall, desain dari si Wuling GS EV atau yang di sini disebut sebagai Wuling Kiwi EV gitu ya, menurut gua kalau kalian purchase ini kan belum dijual sekarang. Mungkin nanti kalau udah resmi akan dijual di harga, kalau di luar sih harganya sekitar $9.700. Kalian bisa konversi aja ke rupiah berapa gitu. Tapi kita yakin pakai ini di jalan itu kalian akan lebih dilihatin dibanding pakai supercar. Fix pasti karena mobil ini sangat futuristik dan sangat unik sekali. Interior terasa lumayan high quality untuk ukuran mobil seperti ini dan karena layoutnya mirip K-Car, ia terasa sangat lega di dalam walaupun dari luar terlihat cukup kompak. Nah, otomatis sebelum kita masuk, kita disambut oleh pintu yang cukup panjang. Walaupun ini EV yang kalau di China tuh cukup murah gitu ya, mungkin kelihatan bagi orangnya kayak mainan gitu. Ini pintunya berat banget loh. Iya, ini tuh very high quality gitu. Jadi sturdy dan dia tuh ada stoppernya dan benar-benar terasa bukan seperti mobil yang kalian pikirkan gitu. Bahkan dibandingkan LCGC atau city car sekalipun gitu ya, kayak contohnya Brio atau teman-temannya, ini better quality-nya dari pintunya gitu, dari feel-nya. Really nice. Oke, kita masuk. Tuh kan? Pup, gitu. Rasanya udah bener solid dan sturdy banget. Nah, begitu jadi rasa duduk di dalam dari si Wuling Kiwi EV atau yang di China sana namanya Baojun E300. Sebelum kita bedah interior dan fitur dan lain-lain, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa gak kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan juga klik tombol merah itu racing untuk subscribe ke channel Laknat Soto Jangki. Nyalain loncengnya supaya kalian gak pernah ketinggalan video dari kami dan juga main-main ke Instagram kami @laknat_aj sebelah sini. Kayak gitu. Berhubung kita sekarang lagi di pameran dan di boothnya Wuling dan mobil ini udah di kontak on juga gitu ya, kita nggak bisa kasih lihat kuncinya karena kuncinya kan pasti ya dipegang sama orang Wulingnya gitu kan. Jadi ya oke lah, kita bakal dive in langsung straight ke engine-nya aja, atau in this case karena dia EV, electric motornya aja. Engine hood-nya cukup unik. Iya, mobil ini tetap punya engine hood, ada opening di bagian sini gitu ya. Kalau kita buka, grill depan bisa langsung di flip down. Nah, untuk Junkies, bicara soal promosi motor listrik dari si Baojun E300 ini berkode TZ154X140 bertenaga 53 horsepower dengan torsi 140 Nm yang di-match ke transmisi single gear berpenggerak roda belakang karena motornya ada di belakang. Top speednya 100 km per jam dan range bisa mencapai 305 km dengan baterai yang bisa di-charge full hanya dengan 1 jam berkapasitas 31 kWh. Oke lah. Alright, lanjut untuk bahas bagian interior dari si Wuling Kiwi EV atau yang gua kenal sebagai Baojun E300. Pertama-tama, build quality and materials
Memang ini secara material dia masih full hard plastik di bagian depan sini. Tapi yang gue suka, fit and finish, use of materials plastiknya ini semua tuh nggak berasa kayak cheap plastik, nggak berasa kayak dashboard LCGC gitu. Berasa seperti proper car dashboard. Apalagi ini semua tuh textured plastik. Jadi di sini tuh ada teksturnya yang terlihat seperti canvas effect gitu ya, dan di bagian sini ada ripple effect, di bagian sini ada effect yang beda lagi. Jadi benar-benar terasa niat dan terasa seperti mobil yang proper, nggak terasa cut cost-nya. Kemudian soal desain, kalian bisa lihat pasti ya, karena kan kita syutingnya terbalik. Ini bukan kameranya di mirror, tapi memang mobil ini sekarang masih setir kiri. Jadi ya mungkin take some time sampai mobil ini bisa akhirnya dijual di Indonesia, karena kan harus dikonvert ke setir kanan. Tapi gue harap soon mobil ini bisa dijual di Indonesia dengan harga yang cukup terjangkau untuk sebuah mobil listrik. Kemudian di sini juga ada banyak permainan aksen gitu ya. Kayak contohnya di bagian sini ada aksen. Kalau yang di luar kan lebih ke rose gold, kalau yang di interior itu sedikit lebih terang. Dia kayak aksen brass gitu ya. Ke sini garis, dan dia pun langsung nyambung ke sini, nyambung ke bagian setir, dan nyambung lagi ke bagian samping sini all the way sampai door trim sini. Jadi aksennya itu putus ngelingker di interior mobilnya. Desain yang manis banget. Termasuk ada juga aksen black gloss di bagian sini, silveran satin di bagian sini. Udah cukup oke. Kemudian di bawah sini memang tidak ada glove box, iya, karena kan ini udah kecil gitu ya. Jadi mereka pengen maximize foot space, udah nggak naruh glove box lagi, tapi tetap ada tempat penyimpanan berupa 2 buah hook yang kalian bisa pakai untuk gantung tas maupun gantung belanjaan. Center console ini juga array of buttons untuk climate controlnya itu sangat intuitif, karena dia gampang banget dimengerti. Untuk fan speed dan temperatur, dia toggle switches di bagian sininya. Kiri untuk fan speed, kanan untuk temperatur. Kemudian di atasnya ada 5 tombol, mulai dari paling kiri. AC-nya nyala. Kita matiin dulu aja. Di bagian kirinya ada untuk air circulation, ada untuk pengaturan arah sembur yang kalau gua cek, kepala kaki aja, dan bahkan front defogger. Iya, jadi mobil seperti Expander facelift, Avanza, dan kawan-kawannya malu. Ya, seperti itu. Ada tombol untuk nyalain AC, ada untuk front defogger aja, dan ada untuk rear defogger juga lengkap di sini. Bahkan kalau gua cek ininya, temperaturnya, dia ada sampai heater juga. Jadi lengkap ya. Oke, really nice. Ke bawah lagi, ini ada USB, yang satu untuk input multimedia dan yang satu untuk charging port. Seperti itu. Dan di bagian kirinya ada card slot buat kalian nyimpen kartu e-tol dan teman-temannya. Open storage juga di bagian sini yang buat kalian nyimpen sesuatu, termasuk dia model dashboardnya itu floating dash. Iya, karena lagi-lagi pengen mobil sekecil ini kan terkesan lega, makanya di sini nggak ada high console atau konsol apapun. Di sini benar-benar langsung lowong ke bagian tengah, menciptakan area footwell yang sangat lega. Dan bicara soal jok juga, ini memang oke, secara desain dia masih model pocong, tapi yang gue suka desainnya tuh niat. Iya, jadi di sini pun sudah full kukulitan seperti ini, warna hitam dengan aksen-aksen jahitan yang warnanya tuh terang. Memang bukan brass karena dia nggak mengkilat, tapi kayak krim gini ya. Termasuk ada piping juga di bagian atas ini, dan ada emboss Kiwi EV. Nah, emboss ini baru berwarna brass. Jadi detailnya tuh sangat menarik. Pengaturan jok memang masih manual semua, tapi untuk driver dia udah dapat sliding, udah dapat reclining, dan udah dapat seat height adjuster model pompa. Jadi udah oke banget. Termasuk setirnya, desainnya pun gue suka. Kenapa? Karena desainnya two spoke. Ada aksen di bawah sini warna brass yang kayak gue bilang langsung nyambung ke garis yang di sini. Setirnya nggak bisa diatur tilt maupun teleskopiknya. Tapi kalau gue duduk sih, posisi mengemudi, kalau gue set gitu ya, kayak pedal dan jarak tangan gini, masih cukup ergonomis. Buat city driving ini cukup oke lah, nggak bikin capek, posisinya cukup pas gitu ya, dan cukup tinggi juga, jadi obstacle kelihatan dengan cukup jelas. Kemudian, logo di setir, dia masih berupa logo Baojun, belum jadi logo Wuling gitu ya, dan klaksonnya suara seperti ini. Woo! Very luxurious. Klaksonnya mengalahkan klakson Honda Civic FARS. Really nice. Dan di sini semua kontrol saya juga udah lengkap. Jadi ada di kanan dan kiri. Di bagian sini terbagi menjadi 2 area. Area atas itu capacitive touch buttons. Iya. Jadi di bagian kanannya untuk ngatur kayak
MID-nya gitu ya, ada back, ada OK. Kemudian di bagian bawahnya ada toggle switch untuk volume control. Di bagian kiri ada untuk Bluetooth teleponi, ada untuk MID dan untuk ngatur di sini, termasuk ada untuk voice command, dan ada satu tombol yang sandi rumput, gua nggak taunya apaan. Termasuk di bawahnya pun ada kayak untuk seek track dan confirm. Nah, tuas-tuasan wiper di sini, lampu di bagian sini udah cukup normal, tapi yang agak nggak normal adalah bagian tuas transmisinya. Karena kalau kalian lihat, ini kan nggak ada apa-apa nih. Transmisinya dia column mounted di sini, tapi column mounted itu bukan kayak truk-truk tua yang kayak gini gitu ya. Ini dia sudah elektrik dan dia kayak tinggal ditoel ke atas dan ke bawah aja. Tombol P-nya, park, itu ada di ujung sini, tinggal kalian pencet. Kalau kalian pengen shift to drive, kalian tinggal dorong ke yang paling bawah. Seperti ini. Nah, ini udah dalam keadaan drive. Kalau kalian pengen netral, kalian geser ke atas tengah. Kalau kalian pengen mundur, kalian geser ke atas full. Seperti itu. Cukup simple, intuitif, dan mudah. Ke bagian kiri, juga ada beberapa tombol lagi di sini. Pertama-tama ada untuk rem tangan. Iya, karena nggak kalah dengan Veloz dan Expander facelift, mobil ini juga sudah electric parking brake dengan auto hold function. Yes, canggih ya. Termasuk juga ada 2 dummy button, dan juga di bawah lagi ada controls untuk mirrornya yang sudah elektrik, dan juga ada pengatur ketinggian untuk headlamp depannya yang sudah proyektor. Gua demen banget ini door trim, gile. Niat banget loh desainnya loh ya. Pertama-tama, kalau kalian lihat sebelah sana, itu aksennya tuh ada warna brass lagi-lagi, dan dia modelnya tuh kayak garis-garis wavy gitu ya, yang sangat niat desainnya. Untuk bagian door handle, dia warna satin silver. Ada tulisan pull in case kalian nggak tahu handle-nya harus diapain. Dan juga di bagian bawahnya, tempat kalian taruh tangan, itu empuk, kukulitan, dengan jahitan asli juga. Jadi, really nice. Dan juga bagian untuk power window-nya, dia sudah all auto. Iya, jadi bagian passenger pun sudah auto, dan ada emboss Baojun yang di bawahnya yang membuat desainnya tidak polos. Ke bawah lagi ada tempat door pocket untuk kalian taruh beberapa hal di belakangnya, sekaligus untuk jadi cup holder juga atau drink holder di bagian depannya. Dan kalau kalian pengen tutup pintu, ada circular effect juga di bagian depan situ buat kalian tarik pintunya ke atas. Oke, gue harus akui, nggak semua part dari mobil ini itu well built dan well assembled. Salah satu contohnya di mana dia falls apart adalah di bagian atas ini, finishing di roof panel ini. Kemudian ini ya, kaca rear view mirror ini pertama-tama dia nggak ada daylight view-nya, dan dia batangnya tuh kayak out of place gitu, karena kayak nggak masuk ke desain lainnya. Dia agak cheapo dan agak-agak mengkhawatirkan menurut gua. Tapi di bagian overhead console ini cukup unik, karena pertama ada untuk nyalain lampu yang bisa door juga, dan lampunya ini ada mika susunya, jadi nyala itu putih kayak ruang tamu orang zaman now. Termasuk tombol hazard juga ditaruh di bagian atas sini seperti itu. Nah, di atas juga ada 2 buah sun visor yang dua-duanya udah ada kacanya, dan ini pun efek slidernya lagi-lagi ya, feels premium. Ini nggak kayak slider mobil-mobil yang ceprek-ceprek gitu, tapi ada kayak pemberatnya. Dan di bagian driver ada card holdernya. Dan tentunya dari tadi mungkin kalian bingung, abis dari setir kok langsung ke buttons dan door trim, nggak bahas bagian speedometernya. Iya, nah speedometernya ini merupakan hal favorit gue di bagian dalam mobil ini, karena dia freestanding display, modelnya tuh persegi panjang kayak gini, dan dia tuh bukan kayak yang pixelated display atau full pixel atau gimana. Dia bener-bener literally kayak screen, jadi bisa ngedisplay image vivid gitu ya, kayak multimedia screen aja, kayak head unit gitu. Jadi bisa nonton, ya nggak literally bisa nonton sih, tapi gambarnya tuh sangat crisp dan sangat tajam banget. Walaupun memang, to be honest, gue kayak belum bisa explore terlalu banyak di bagian sini, karena semuanya ini masih sandi rumput. Yang jelas, di sini pun masih kelihatan untuk bagian baterainya sendiri sekarang lagi di 69%, dan sisa range-nya masih 210 km. Jadi kalau kita fullin ini, mungkin range fullnya itu ada di sekitar 350-an kilometer kali ya, mungkin seperti itu. Speedometer di sini ada indikator lampu, electric parking brake, gear indikator. Ini pun ada mobilnya yang top view, dan ini pun udah ada door ajar yang kalau gue buka tuh ada animationnya gitu ya, kayak rapi banget semuanya. Akses ke baris kedua juga dibuat sangat mudah sekali berkat mekanisme pintar yang ada di jok passenger depan ini. Ntar gue demoin di bagian interestingnya gitu ya.
Ya, begitu aja guys, rasa duduk di baris kedua dari si Wuling Kiwi EV atau Baojun E300 tahun 2021. Dan di sini sendiri, ini jok udah gue set ke posisi passenger yang menurut gue mundur banget. Karena kalau dilihat, itu masih ada footwell passenger yang gede banget di bagian depan. Jadi ini sebenarnya tuh masih bisa di slide ke jauh lebih depan. Tapi dengan posisi yang cukup mundur seperti ini, gue tetap masih ada ruangan kurang lebih di sini sekitar 2,5 jari. Iya, jadi untuk ukuran mobil yang sekecil ini kan kelasnya kayak microcar gitu ya. Ini masih tergolong sangat spacious. Spacious itu ala-ala kayak K-car gitu. Jadi konfigurasinya lumayan lega di dalam. Jok belakang secara desain juga nggak mengikis kemewahan yang ada di depan. Jadi dia masih full kukulitan dengan efek perforated di tengah. Ada jahitan-jahitan di sini yang kontras. Termasuk juga ada emboss Kiwi EV di bagian headrestnya yang warnanya brass. Headrestnya dapat 2. Bisa kalian naikin seperti ini. Jadi memang ini mobilnya tuh 4-seater ya, untuk 4 orang. Jadi tidak bisa bawa 3 orang di bagian belakang sini. Jangan dicoba-coba, nggak akan muat. Tapi kalau kalian hanya berempat, kalian taruh 2 adult di bagian belakang sini yang ukuran badannya tuh nggak terlalu bebel kayak gua, itu menurut gua sih masih lebih dari cukup banget. Karena headroomnya aja, gua masih nyisa 4 jari gitu ya. Jadi ini aman banget untuk tinggi rata-rata orang Indonesia. Nah, di sini juga untuk urusan fitur ada banyak kayak open storage, ada open storage kabis gede banget anjir, gede banget ini. Ini gede banget. Tangan gue masuk semua ke bagian dalam sini. Saking gedenya gitu ya. Termasuk cup holder di belakangnya, dan ini pun ada di kedua sisinya. Termasuk di bagian sini juga ada cubby hold yang gede banget kayak ember di depan sini, dan juga ada cup holder lagi di bagian belakangnya. Bahkan di bagian sisi passenger sini itu ada kayak USB charging port yang bentuknya itu langsung USB charger. Jadi kalian tinggal colok kabel aja kalau pengen ngecharge gadget di bagian belakang sini. Sisanya penyimpanan, dia ada seat back pocket 2 buah di masing-masing jok depan, bentuknya net seperti ini, unik banget gitu ya. Oke, lanjut untuk bahas bagian bagasi dari si Wuling Kiwi EV. Untuk bukanya kayak yang gue bilang, dia tuh door openernya tersembunyi gitu ya. Jadi flush menyatu dengan logo Baojun di bagian sininya. Kalian tinggal tarik kayak di sini. Nah, otomatis dia akan terbuka. Dan memang dalam kondisi lagi 4-seater, ini jok belakang itu lagi naik, ruang bagasinya hanya tersisa 2 jari. Iya, segini aja nih gitu ya. Jadi bisa dibilang kalian harus memilih, kalian pengen bawa orang atau bawa barang. Kalau kalian pengen bawa barang, otomatis jok baris kedua ini harus diturunkan. Alright, kalau udah diturunin, ini sekarang jadi kayak flat gitu ya. Walaupun memang ini masih berupa kukulitan gitu, tapi kalian bisa taruh barang di bagian atas sini. Kalau udah ditutup, ini masih bisa taruh kayak koper medium 3 gitu, atau koper large 2 di sini pun masih masuk. Practicality-nya kurang lebih seperti ini. Walaupun ya sangat futuristik dan pasti bikin orang senyum yang lihatnya, namun karena spek untuk Indonesia belum jelas, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Wuling Kiwi EV. Seperti yang gue bilang tadi, kalau kalian pengen turunin jok baris kedua ini, itu hanya bisa dilakukan via strap kulit yang ada di bagian depan sebelah sini. Tapi kalau kalian dari belakang, aksesnya tuh agak fiddly gitu ya. Jadi harus kalian cari dan harus kalian tarik dengan arah tepat, baru deh dia bisa turun kayak gini gitu. Harusnya lebih proper kalau ada latch di bagian belakang sini gitu kan, biar lebih gampang turunin joknya. Mobilnya kan udah canggih banget, udah futuristik banget, udah ada smart interface, udah ada adaptive cruise control gitu ya. Baterainya pun jauh banget, bisa ngecas 1 jam. Tapi untuk hal sesimpel kayak spion, walaupun dia electric adjustment, namun dia belum electric retract. Jadi lipatnya masih penyet kayak mobil tahun 90-an. Gua nggak tahu apakah ini hasil retriman lokal atau dari sananya atau gimana gitu ya. Tapi untuk bagian trim jok baris kedua ini, itu tuh dia agak kayak kurang presisi. Kalian bisa lihat di sini ada garis, dan ini pun garisnya nggak ketemu ya. Jadi kayak beda tinggi gitu. Alhasil kalau dilihat dari depan, itu pasti bakal mengganggu mata orang-orang yang OCD. Namun tenang, karena kami yakin naik mobil ini kalian akan lebih dilihatin dibanding naik supercar sekalipun, dan pasti banyak yang menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di Wuling Kiwi EV. Untuk sebuah mobil yang sangat kecil, tentunya interior room is key gitu ya. Kayak yang tadi gue bilang, ini kan mobil ada 2 versi. Ada yang E300 Plus yang kayak gini, 4-seater, dan ada yang E300 biasa, yang 3-seater. Loh, kok bisa 3-seater gitu kan? Ternyata karena wheelbase lebih pendek, untuk yang E300 biasa, konfigurasinya itu 1 orang di bagian
sisi pengemudi dan 1 orang di bagian passenger depan, 1 orang lagi di bagian passenger belakang. Jadi 3. Berhubung bagian driver ini kan dashboardnya tuh lebih ke bagian dalam sini, otomatis di sini cuma muat 1 orang. Tapi karena untuk bagian passenger dashboard tuh lebih jauh ke depan, ini bisa digeser ke depan. Dan yang belakang pun masih menyisakan cukup ruang untuk orang duduk lagi. Jadi interior layoutnya itu pintar. Termasuk untuk yang satu ini, dia fleksibel banget. Karena ini bisa gua dorong bahkan ke depan untuk full flat, full seperti ini. Jadi kalau gua full flat semua yang belakang dan ini bisa jadi sebuah ruangan yang sangat besar untuk kalian angkut barang-barang sampai ke row pertama. Mobil ini kan 4-seater dan dia hanya 2 pintu. Otomatis akses ke baris kedua itu harus efisien atau bakal nyusahin pas kalian pengen keluar masuk. Ternyata mereka udah menyelesaikan masalah itu. Kenapa? Karena untuk bagian lever ini yang bisa one touch tilt and slide itu ditambah fungsi kayak apa ya? Ada hinge tambahan gitu. Jadi kita ini nih. Setelah gua tilt ke depan gitu ya. Biasa kan mobil kan tilt begini, terus slide maju aja gitu kan. Kalau di sini dia tuh kayak nunduk joknya. Jadi bisa begini tuh. Ada hinge-nya, sehingga pas kalian dorong ke depan, headrest-nya itu nggak mentok bagian atap sini. Ini bisa dorong depan sampai maju sini, sehingga akses ke belakang jadi lebih praktis lagi. Kalian pasti tahu dong, aplikasi untuk messaging di China yang nomor 1, apalagi kalau bukan WeChat. Iya, mobil ini karena dia sudah pintar, dia pun sudah bisa integrasi dengan WeChat. Dan di semua bisa dilihat dari sini, chattingan kalian, atau kalian pengen balas sekalipun, itu bisa pakai voice command, dan katanya itu sangat akurat khusus untuk aplikasi WeChat. Jadi kalau kalian tinggal di China pakai WeChat, mobil ini itu benar-benar personal banget. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang sedikit fun impression mengenai Baojun E300 Plus atau yang di sini disebut sebagai Wuling GS-EV atau yang nama officialnya mungkin ya Wuling Kiwi EV. Gua nggak sabar banget untuk ini bisa dijual secara resmi di Indonesia karena mobil ini tuh lucu dan futuristik banget. Kalau kalian pakai mobil ini di jalan, itu benar-benar nggak akan ada yang nyamain kalian. Mungkin rata-rata orang kan berpikir, oh dia lagi nyetir konsep car menuju pameran entah di mana gitu. Karena memang ini se-futuristik itu. Dan tentunya kalau bicara soal harga, ini kan belum dijual resmi di Indonesia. Tapi kalau kita melihat harga yang ada di China sana, itu dijual kurang lebih seharga sekitar, kalau dikonversi ke dolar, itu $9.700 atau buletin aja lah ya, $10.000 gitu. Jadi kalau di sini mungkin harganya sekitar 160 juta mungkin gitu ya. Let's hope kayak gitu aja. Kalau saya nanti ini mungkin di assemble lokal, pastinya harganya bisa masuk akal dan oke banget. Ingat, mobil ini kecil-kecil kucrit gini, dia bisa melaju hingga 300 km. Jadi udah lebih dari cukup untuk sehari-hari, dan kalian bisa nge-charge dengan fast charging dari 0 sampai full itu hanya makan waktu 1 jam. Iya, jadi benar-benar luar biasa. Ini benar-benar komuter harian yang perfect untuk mungkin 10 atau 15 tahun mendatang. Thank you banget kalau sudah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami dengan cara subscribe YouTube channel kami di Langkah Satu Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Langkah Satu Jangki sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan informasi dan mobil-mobil yang kita review seperti ini gitu. Sekian aja sih Wuling GS-EV atau Kiwi EV atau Baojun E300 Plus. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and gone.